لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada malam hari ini kita masih diberi keistiqomahan untuk duduk di majlis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya muliakan para habaib, bil khusus yang berada di tengah-tengah kita, Habib Zainal Abidin Al-Jufri, dan guru kita Abah Guru Haji Abdul Hadi Sahibul Khadim Ustaz Abrar, dan kepada para jamaah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun. Dan kita doakan para guru kita, para habaib kita, semoga diberi kesehatan selalu dan semoga Allah berikan keistiqomahan kepada beliau untuk membimbing kita semua, dan semoga Allah kabulkan daripada hajat-hajatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekarang kita berada di bulan Sya'ban, bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahri ummati. Rajab adalah bulannya Allah dan Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Ramadan adalah bulannya umatku. Kemarin kita dianjurkan di bulan Rajab memperbanyak membaca istighfar. Lalu di bulan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di bulan ini juga Allah turunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya membaca salawat kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian semua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Said Muhammad Al-Maliki pernah ditanya sama ahlul bid'ah. Ditanyanya dengan nada istihza, nada ngeremeh. Tanya tapi ngeremeh gitu. Beliau, orang tersebut tanya, "Ya Abu Ya, Allah sedang apa?" Tanyanya gitu. Yang mana kita ini kalau secara logika bingung jawabnya. Tapi Abu Ya jawabnya dengan tenang dan cerdas. Jawabnya apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jawabnya gitu. Sesungguhnya Allah dan para malaikat membaca salawat kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan bahkan ketika di malam Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi melihat malaikat yang memiliki tangan banyak, bahkan ribuan tangan dan jarinya jutaan. Itu malaikat mampu menghitung tetesan hujan yang ada di lautan, yang ada di hutan, yang ada di mana-mana. Dia itu mampu menghitungnya. Bahkan dari zaman Nabi Adam sampai sekarang dia mampu menghitungnya. Tapi ada yang gak mampu dia hitung, yaitu adalah orang yang membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan pahalanya kepada si orang tersebut, dia enggak mampu hitung pahala itu ada berapa. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan bahkan Allah juga memiliki malaikat yang unik. Saya baca di dalam kitab Duratun Nasihin, itu malaikat memiliki 360 kepala. Jadi malaikat maut ini ada malaikat maut yang mana diberi izin sama Allah, siapa orangnya yang membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad itu akan disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad. Ya Muhammad, inna fulan bin fulan bin fulan shalla alaika.
Ini ya Muhammad, ini si fulan, si bin fulan telah membaca salawat kepadamu. Kemudian Nabi Muhammad SAW sampaikan salawatku 10 kali kepadanya. Dan akhir ini malaikat maut datang kepada Allah dan memberitahu bahwasanya, ya Rabb, inna fulan bin fulan shalla ala habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ini fulan bin fulan telah membaca salawat kepada kekasihmu. Akhirnya Allah ini sampaikan salawatku 10 kali. Dan Allah menciptakan setiap satu huruf daripada bacaan salawat tersebut. Allah ciptakan satu malaikat, yang mana malaikat ini memiliki 360 kepala. 360 kepala. Dan satu kepalanya dia memiliki 360 wajah. Dan satu wajahnya ia memiliki 360 lisan. Mulut. Dan satu mulutnya memiliki 360. Dan setiap satu lisannya ini malaikat memuji kepada Allah dengan pujian yang berbeda-beda, yang mana amalannya akan dicatat buat orang yang membaca salawat kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, begitu besar ganjaran orang yang baca salawat. Dan bahkan ada malaikat unik lagi. Ini malaikat memiliki malaikat ini besarnya dari ujung punya sayap dari ujung barat ke ujung timur. Ini malaikat. Dan kakinya berada di bumi ketujuh dan kepalanya di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan dia memiliki bulu hitungan seluruh makhluk yang ada di jagat raya ini. Ini malaikat, siapa orangnya, dari entah dari laki-laki ataupun perempuan, dia membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu malaikat diperintah oleh Allah untuk nyebur di lautan cahayanya Allah. Ketika dia nyebur, dia keluar dan bulunya mencipratkan daripada tetesan-tetesan tersebut, yang mana tetesan ini dijadikan lagi oleh Allah, dijadikan malaikat. Yang mana malaikat ini diperintahkan untuk membaca istighfar buat orang yang membaca salawat kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi nggak ada ruginya ketika kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada kisah ada seorang ibu-ibu parubaya, dia datang ke Imam Hasan Al-Bisri. Ya Imam, saya rindu, saya kangen kepada putri saya yang baru meninggal. Ini si ibu ini punya putri meninggal. Dia datang ke Imam Hasan, minta amalan agar bermimpi bertemu kepada putrinya. Dan akhirnya dikasihlah amalan oleh Imam Hasan Al-Bisri, engkau sholat 4 rakaat, setiap rakaatnya baca Fatihah dan surat At-Takatsur, kemudian engkau membaca selawat sehingga engkau tidur. Dan akhirnya si ibu ini tidur. Ketika di dalam tidur ya, dia bermimpi ketemu putrinya. Tapi sangat menyedihkan. Putrinya sedang disiksa, putrinya sedang dibelenggu, putrinya sedang diseret sama para malaikat. Dan akhirnya ini si ibu menangis ketika dia bangun, bantalnya sudah penuh dengan air mata. Dan kisahnya ini diadukan oleh Imam Hasan Al-Bisri. Wahai Imam, aku punya putri sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Imam Al-Bisri menganjurkan, engkau sedekah, kau niatkan untuk putrimu. Lambat laun, kemudian Imam Hasan Al-Bisri bermimpi juga. Bermimpi ketemu seorang wanita, yang mana seorang wanita ini begitu anggun, berada di tempat yang begitu mewah, berada di taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan memakai mahkota yang begitu indah. Dan akhirnya si wanita ini berkata, wahai Tuhan, apakah engkau tahu dengan diriku? Kemudian Imam Hasan Al-Bisri berkata, saya enggak kenal dengan Anda. Siapa Anda? Aku adalah seorang putri yang mana ibuku dulu pernah meminta amalan kepadamu, kemudian kemudian ibuku bermimpi bertemuku di dalam mimpinya. Kemudian Imam Hasan kaget. Wah, bukankah engkau sedang disiksa? Bukankah engkau sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian si wanita tersebut, iya benar. Di saat itu ada ribuan yang ada di alam kubur tersebut sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada seorang pemuda, dia lewat di makbarah,
Kemudian si pemuda tersebut membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana di saat itu semuanya dihentikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Siksaannya dihentikan. Lalu bagaimana ketika kita membaca salawat dengan rasa rindu? Lalu gimana ketika membaca salawat dengan penuh cinta? Yang orang lewat aja siksaan yang di alam kubur diberhentikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahkan Abuya Al-Maliki pernah laqdah bertemu Nabi Muhammad SAW. Nah, Abuya ini sangat cinta kepada orang Indonesia, sangat cinta. Bahkan dikhususkan di mahat beliau ada ribat untuk orang Indonesia, istimewa lah. Bahkan ada orang Indonesia yang sowan kepada beliau, beliau kasih hadiah. Mengapa beliau sangat cinta kepada orang Indonesia? Beliau saat itu sedang berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Beliau laqdah bertemu langsung oleh Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad di belakangnya banyak begitu orang, ribuan orang yang begitu rapi, ganteng, wangi, semuanya ada di belakang Nabi Muhammad. Abuya bertanya, "Ya Rasulullah, itu orang-orang di belakangmu siapa?" "Oh, ini adalah umatku yang aku cintai." Kemudian Buya tanya, "Dari mana dia?" "Ini orang yang di belakangku, umatku, orang-orang Indonesia semuanya," bilang gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad sangat cinta kepada orang-orang Indonesia? Karena ketika Maulid datang sampai Ramadan, bahkan baca Maulid, bahkan enggak Ramadan pun baca Maulid, di gang-gang, musola, masjid, semuanya mau baca Maulid. Bahkan sehari 3 kali kayak minum obat kalau dirayakan tuh. Enggak cuma di sini, tapi di mana-mana semuanya membaca Maulid. Sejak itulah Nabi Muhammad sangat cinta kepada orang-orang Indonesia. Dan saat itu juga Said Abuya Al-Maliki begitu cinta kepada orang-orang Indonesia. Tapi ketika kita membaca Maulid Nabi Muhammad SAW, ada sesuatu yang Nabi Muhammad enggak suka, bahkan enggak mau hadir. Apa itu? Yaitu adalah rokok. Saya enggak mengharamkan rokok, saya enggak ngelarang orang ngerokok, tapi saya sering menghimbau ketika saya diperintah oleh Habib Ahmad, pimpin sana baca Maulid sama santri misalnya. Saya menghimbau para jamaah, tolong 1 jam aja dulu jangan merokok, agar Nabi datang. Kasihan panitia udah jutaan duit untuk melaksanakan perayaan Maulid, tapi Nabi Muhammad nggak datang. Kasihan nggak? Konsumsi udah disiapkan, son-son semuanya, karpetnya semuanya udah disiapkan, tapi Nabi Muhammad nggak datang. Gara-gara apa? Orang ngerokok itu. Saya nggak haramin, nggak juga nggak ngebolehin, nggak. Cuma ketika kita membaca Maulid Nabi Muhammad SAW, berhenti dulu sejenak, berhenti dulu untuk menyambut baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ini ada kisahnya. Habib Ahmad bin Ahsan Al-Attas, waliullah di Hadramaut, di saat itu beliau juga lihat Nabi Muhammad keluar dari rumah. Ketika keluar dari rumah, ini Habib Ahmad bin Ahsan Al-Attas bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau keluar dari rumah itu?" "Tadinya saya mau hadir di situ karena di situ ada pembacaan Maulid, tetapi di dalam rumahnya ada tembakau," kata Rasulullah di situ. Maka kita hormati dulu sejenak, jangan sampai rokok. Nah, gitu. Saya bukan nggak bolehin. Ya, itu jangan sampai Rasulullah nggak hadir gara-gara 1 orang yang ngerokok. Dan alhamdulillah ini kita berada di bulan Sya'ban, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperbanyak puasa. Bahkan diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Aisyah nggak pernah lihat Nabi sempurna full di puasa kecuali bulan Ramadan. Dan Sayyidatuna Aisyah nggak pernah lihat banyak puasanya Nabi Muhammad kecuali di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini kita banyak baca sholawat, banyakin juga puasa. Dan dikatakan juga, "Inna lil malaikatis sama lailatul Id." Sesungguhnya malaikat ini memiliki hari raya. Hari raya ini, sebagaimana umat muslim di bumi juga memiliki hari raya. Apa itu hari rayanya malaikat?
fa'idul malaika lailatul bara'ah. Yaitu hari rayanya malaikat adalah hari kebebasan, yaitu adalah Lailatul Nisfi min Sya'ban wa Lailatul Qadar. Hari rayanya para malaikat adalah malam nisfu Sya'ban. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Ustaz kita, lam yamut qalbuhu idza ketika semua orang hatinya pada mati, tetapi kita menghidupkan daripada malam Sya'ban, insya Allah hati kita akan hidup. Bahkan di malam hari raya juga kita hidupkan, malam hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Kita hidupkan malam tersebut. Minimal, saya punya guru Syekhina Maimun Zubair, beliau katakan minimal kita menghidupkan malam itu dengan sholat ba'diyah isya 2 rakaat, sholat witir 3 rakaat. Itu minimal, paling minimalnya itu menghidupkan malam Aid dan Idul Adha, Idul Fitri, paling sedikit-sedikitnya. Dan ketika di malam 14 daripada 13 di bulan Sya'ban, Nabi Muhammad meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah syafaat kepada umatku. Kemudian Allah mengabulkan itu sepertiga. Di malam 14 Nabi Muhammad meminta lagi syafaat untuk umatnya, diberikan 2/3. Dan di malam 15 Nabi Muhammad meminta lagi kepada Allah, diberikan semuanya. Jadi di malam itulah kita hidupkan, sebagaimana tradisi biasanya membaca Yasin 3 kali supaya panjang umur, rezekinya berkah, ditolak balaknya, biasanya kayak gitu kan. Kita hidupkan. Yang mana ini masjid insya Allah mengadakan malam nisfu Sya'ban. Dan juga habis bulan Sya'ban kita sebentar lagi mau kedatangan bulan Ramadan. Ayo, ketika datang bulan Ramadan, pasang hati kita. Bahkan ini tadi dikatakan dari Sayyidatuna Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatahiru anfusakum wa ahsinu niyatakum. Ini masih di bulan Sya'ban, maka sucikanlah jiwa kita, hati kita. Jangan sampai hati ini penuh dengan kedengkian, penuh dengan iri, apalagi kita ini habis pilpres. Udahlah, yang udah kita bersihkan lagi untuk menghadap daripada bulan suci Ramadan, dan perbaiki niat-niat kita. Kita sambut bulan Ramadan tersebut dengan penuh kegembiraan. Man faraha bidukhuli Ramadan aroma jasadahu ala niron. Siapa orangnya yang bergembira atas kedatangan daripada bulan suci Ramadan, Allah akan haramkan jasadnya di atas api neraka. Dulu waktu saya kecil tuh bahagia kedatangan bulan Ramadan. Apa? Main peletasan, main roket peletasan itu. Bahkan ketika tarawih pun kita saling bercanda karena bahagia penuh, beda dengan malam-malam biasa. Itu Ramadan penuh dengan kegembiraan. Walaupun kayak gitu tapi penuh dengan kegembiraan di bulan Ramadan. Bahkan Ramadan ini ada keunikan lagi, yang mana di bulan-bulan biasa nggak ada, tetapi di bulan Ramadan surga merindukan 4 golongan. Jadi ini surga dirindu. Biasanya kita yang rindu, ya Allah saya pengen masuk surga, ya Allah saya rindu surga. Itu biasanya kita. Tapi ini surga rindu kepada kita. Kepada siapa surga ini? Talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Maka dari itu tadi kan Nabi SAW, perbaikilah niatmu. Kita niatkan dari sekarang, wah besok nih bulan Ramadan saya mau menghatamkan Al-Quran 2 kali, 3 kali. Walaupun niatnya doang, udah dapat. Wah besok di bulan Ramadan saya mau niat nih 1 hari 1 juz. Biasanya niatnya kencang, tapi pas kejadiannya 1 lembar aja jarang biasanya. Tapi udah dapat niat, kita niatkan dari sekarang untuk yang baik-baik di bulan Ramadan. Kita niatkan di bulan Ramadan talil Quran. Kemudian yang kedua, wahafizil lisan. Yang kedua adalah orang yang senantiasa menjaga lisannya. Dia punya lisan, enggak gunakan dia untuk mencaci maki. Dia punya lisan, dia enggak gunakan untuk ngatain orang. Ini lisan bagus, Allah ciptakan bagus lisan kita. Jangan sampai lisan kita keluar binatang-binatang. Jangan sampai dijadikan kebun binatang. Binatang apa aja keluar untuk mengatain orang. Nauzubillah min dzalik. Kita jaga ini lisan kita. Tuh surga rindu kepada orang yang jaga lisannya. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an.
yaitu adalah orang yang memberi makan orang yang sedang lapar. Biasanya kan banyak takjil tuh. Karena apa? Siangnya lapar, dia udah ngebayang tuh. Biasanya nafsunya doang di waktu sore. Ketika datang buka, sayang tuh nggak dimakan. Tapi orang yang memberi makanan orang yang sedang lapar dirindukan oleh surga. Dan yang keempat adalah wasaim fi syahri Ramadan, adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka kita sambut ayo bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan. Bahkan yang terakhir nih ada kisah, yaitu ada orang yang bernama Muhammad. Ini orang nggak pernah sholat sama sekali. Tetapi ketika datang bulan suci Ramadan, dia mempersiapkan dirinya. Dia persiapkan dirinya dengan membeli baju baru, dengan memakai minyak wangi yang bagus. Dia serba baru. Agar apa? Ingin menyambut daripada bulan suci Ramadan. Kemudian ditanya sama seseorang, apa yang kamu lakukan? Oh, saya melakukan ini karena saya mengagungkan daripada bulan Ramadan. Dan akhirnya ini orang meninggal. Dan orang yang bertanya tadi bermimpi menemui orang tersebut. Dan ketika di dalam mimpinya dia tanya, apa yang Allah lakukan terhadapmu? Dia jawab, Allah telah mengampuni daripada dosa-dosaku sebab aku memuliakan dan mengagungkan daripada bulan Ramadan. Semoga kita bisa menyambut daripada bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan, dan persiapkan baju bagusnya untuk kita sholat tarawih, minyak wanginya yang bagus untuk persiapkan, dan bahkan di bulan Ramadan juga ganjaran akan dilipat gandakan. Nah, ini kebiasaan yang unik nih. Saya punya guru Habib Ahmad bin Ali Al-Habsyi. Beliau selalu ngasih uang THR buat anak-anak tuh. Bukan di hari raya, tapi satu akhir sebelum hari raya tiba. Kenapa? Karena akan dilipat gandakan ganjarannya. Kalau udah hari raya selesai, ya udah biasa aja ganjarannya. Tapi ini Habib Ahmad datengin santri, semua santri datang dikasih 100.000, semua santri kasih. Itu biasanya malam 29 atau 28 beliau kasih itu. Kenapa Habib? Kenapa dikasih sekarang kok? Biasanya orang-orang kan lebaran kayak gitu. Enggak, ini anak pengen dapetin ganjaran yang lebih gede daripada ntar kalau habis lebaran mah udah biasa aja ganjarannya, kayak ibarat dikasihnya satu ya satu. Tapi ini bulan Ramadan akan dilipat gandakan. Nah, kadang saya juga niruin. Kadang saya punya 2 ribuan yang baru-baru, saya kasih anak-anak 2.000, 3.000 begitu. Sebelum akhir daripada Ramadan. Nah, itu kan sama THR juga. Tapi akan mendapatkan ganjaran yang berlipat-lipat. Semoga kita bisa meniru daripada guru-guru kita, dan tidaklah kita bangkit daripada majlis ini melainkan Allah ampuni daripada dosa-dosa kita, dan tidaklah kita bangkit daripada majlis ini Allah kabul hajat-hajat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.